Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, di tanggal 2 Februari 2023 guys. Oke, untuk mengawali di sesi pertama ini ya, kita langsung aja update bagaimana keadaan global crypto market cap guys setelah perilisan hasil meeting FOMC tadi malam guys. Dan mengejutkannya ya, ternyata justru malah kripto ini naik guys. Ini keren banget ya. Dimana untuk kenaikannya dari global crypto market cap naik sebesar 2,69%. Ini keren banget guys, di luar ekspektasi tentunya ya. Dimana untuk Bitcoin mengalami kenaikan dalam waktu 24 jam sebesar 1,8%. Ethereum naik di 2,73%. BNB juga naik ya, meskipun masih tipis di 0,9%. XRP juga naik di 1%. Kemudian kerennya lagi Polygon ya, naiknya di 6,9% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini pergerakan dari altcoin ini mengikuti dari Bitcoin guys tentunya, dan perubahannya juga cukup lumayan banget guys, karena biasanya kalau perubahan di altcoin itu akan lebih besar jika dibandingkan dengan perubahan harga dibandingkan dengan Bitcoin guys. Kalian bisa cek sendiri nanti ya. Ini keren banget ya. Dan sebelum kita lihat ya kenapa justru malah naik ya setelah terjadinya atau perilisan hasil meeting FOMC kemarin, kita lihat dulu chart dari Bitcoin ya. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, untuk perubahan harga dari Bitcoin ini keren banget guys. Ternyata prediksi dari para analis ya, khususnya untuk pergerakan harganya ini meleset guys. Dan sebenarnya tidak terlalu meleset-meleset banget guys, karena perkiraan dari para analis bahwa The Fed nanti akan menaikkan suku bunga lagi sebesar 25 basis poin itu pun terjadi guys. Tapi yang meleset di sini adalah efeknya guys, karena para analis akan memprediksi bahwa harga Bitcoin ini akan turun cukup lumayan guys. Tapi ternyata di luar ekspektasi justru malah Bitcoin ini naiknya cukup lumayan. Meskipun sebelum kenaikan ini ya sempat ada penurunan sedikit, tapi langsung tiba-tiba naik lagi. Ini keren banget ya. Nah pertanyaannya, apakah ini sudah bisa dibilang sebagai tanda guys bahwa bull run dari Bitcoin ini sudah dimulai? Kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya, oke? Nah, daripada kita berspekulasi ya, kenapa kok Bitcoin dan juga aset-aset lain ya, khususnya untuk saham dan juga aset-aset berisiko yang lain ikut-ikutan naik. Kita baca saja dari beberapa analisa ya. Kita lansir dari harian News BTC, di mana di sini diinformasikan ya bahwa The Fed ini menunda kenaikan suku bunga, kemudian Bitcoin menguat, dan inilah alasannya guys. The Fed menaikkan suku bunga. Percikan permintaan Bitcoin ini disebabkan oleh komentar Ketua Federal Reserve yaitu Jerome Powell ya tentang ekonomi secara umum dan sikap kebijakan moneter bank sentral di masa mendatang guys. Dalam beberapa bulan terakhir harga Bitcoin dan harga kripto sangat sensitif ya terhadap angka inflasi. Berita tentang inflasi turun pada Desember 2022 memicu kenaikan, dengan analisis memperkirakan akhir dari rezim hawkish The Fed pada awal Februari ini guys. Anehnya setelah The Fed menaikkan suku bunga, mendorong suku bunga saat ini ya menjadi 4,75% dan diperkirakan harga Bitcoin dan kripto juga turun. Tetapi hingga 1 jam kemudian Jerome Powell naik ke podium dalam konferensi pers yang sangat dinanti-nantikan, dan beberapa menit setelah ia mulai berbicara, harga Bitcoin menguat ya dari 22.780 dolar menjadi lebih dari 23.500 dolar guys, bertambah sekitar 3,5%. Ini keren banget ya. Komentar ketua tentang inflasi dan ekspektasi tenaga kerja serta rute yang akan diambil bank sentral dalam beberapa bulan ke depan memicu permintaan di seluruh pasar keuangan termasuk Bitcoin guys. Yang paling penting, Powell menyampaikan apa yang sebagian besar diharapkan oleh para trader dan investor. Ia menegaskan ya bahwa inflasi telah membaik, menurun dari sebagian besar sektor inti, tidak termasuk perumahan ya. Dan pada bulan Desember, ketika inflasi turun menjadi 6,5%, ini adalah ke-6 kalinya secara berturut-turut matriks kritis tersebut mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 2022. Meskipun penurunan inflasi disambut baik, Ketua The Fed mengatakan bank sentral perlu melihat ya lebih banyak bukti bahwa matriks kritis akan terus turun dalam beberapa bulan ke depan.
karena intervensi dan kenaikan suku bunga mereka tampaknya berhasil dan Bank Sentral akan mempertahankan sikap ketat ya untuk sementara waktu ini guys. Namun demikian guys ya, The Fed berpendapat bahwa kenaikan suku bunga yang sedang berlangsung akan sesuai untuk mengelola inflasi. Namun agar inflasi dapat turun, lanjut ketua The Fed ini ya, ekonomi harus mencatat pertumbuhan di bawah tren yang ditandai dengan kondisi pasar tenaga kerja yang lemah. Di tengah semua ini, The Fed akan memantau inflasi dan tetap pada jalurnya sampai pekerjaan selesai guys. Mengurangi inflasi kemungkinan akan membutuhkan periode pertumbuhan di bawah tren dan kondisi pasar tenaga kerja yang melemah. Catatan historis memperingatkan dengan keras terhadap kebijakan pelonggaran yang terlalu dini. Kami akan tetap berada di jalur yang benar hingga pekerjaan ini selesai guys. Memburuknya kondisi perekonomian tidak akan menjadi masalah ya bagi The Fed karena tujuan mereka adalah untuk melihat perubahan-perubahannya yang berkelanjutan pada kondisi keuangan yang lebih luas dalam jangka panjang ini guys. Jadi dari informasi ini ya bisa kita ambil kesimpulan kenapa kok tiba-tiba naik ya untuk Bitcoin ini secara khusus ya. Karena adanya sentimen positif ya, langkah-langkah ke depan yang akan diambil oleh The Fed ini, di mana mereka akan lebih cenderung memperlambat ya untuk menaikkan suku bunga lagi atau mungkin juga tidak menaikkan suku bunga lagi guys. Jadi adanya harapan ini yang membuat aset-aset beresiko khususnya untuk Bitcoin dan juga saham ini juga naik cukup lumayan guys ya. Tambahan informasi juga masih di seputar Bitcoin. Seperti yang dilansir ya dari Bain Crypto, di mana di sini diinformasikan bahwa Bitcoin menguat guys karena The Fed menegaskan jeda kenaikan suku bunga ini yang tidak mungkin katanya. Jadi Federal Reserve menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada 1 Februari 2023, membawa suku bunga dana Federal Reserve Amerika Serikat menjadi antara 450 dan 475 basis poin guys. Kenaikan terbaru ini mengikuti kenaikan 50 basis poin pada Desember 2022 dan kenaikan 0,75% pada November 2022. Ketua The Fed mengatakan FOMC tidak terpengaruh ya oleh data jangka pendek. Meskipun mengakui dampak kenaikan suku bunga baru-baru ini terhadap perlambatan ekonomi, Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa Komite Pasar Terbuka tidak akan mengubah arahnya ya sampai melihat perubahan yang berkelanjutan pada kondisi ekonomi makro di Amerika Serikat. Dia menambahkan ya bahwa kenaikan suku bunga lebih lanjut kemungkinan akan terjadi pada pertemuan FOMC berikutnya di bulan Maret guys, dengan jeda yang tidak mungkin terjadi pada tahun 2023. Kami akan membutuhkan lebih banyak bukti secara substansial untuk menjadi yakin ya bahwa inflasi berada di jalur penurunan yang berkelanjutan, tegas Powell. Jerome Powell juga menambahkan bahwa pengetatan kuantitatif yang berkelanjutan akan memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lambat namun positif di Amerika Serikat. Setelah pidato dari Powell ini guys, Bitcoin turun sebentar ke bawah $23.000, sementara Ethereum turun sebentar juga ya ke $1.556 sebelum melonjak naik di $1.631. Kemudian juga XRP juga berperilaku serupa guys, turun dari $0,4 ya menjadi $0,39 sebelum pulih di 1,8% untuk kenaikannya menjadi $0,405 guys. Bitcoin kemudian menguat guys hingga hampir $23.500 karena pasar mengabaikan prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut pada tahun 2023 meskipun dengan kecepatan yang lebih lambat ya. Pasar ekuitas juga berperilaku serupa guys karena S&P 500 ini pulih ya dari penurunan awal sebesar 1%, kemudian Nasdaq naik 1,9% guys dari penurunan awal setelah pengumuman dari The Fed ini guys. Bank sentral kemungkinan akan terus mengawasi data tenaga kerja. Sebelum pengumuman tersebut guys, koresponden kebijakan ekonomi Amerika Serikat dari Wall Street Journal ya, yaitu Nick Timiraos memperkirakan bahwa beberapa staf berpengaruh di The Fed akan mengadopsi pandangan yang lebih luas ya daripada terpengaruh oleh penurunan harga baru-baru ini yang disebabkan oleh indeks harga konsumen atau CPI ya dan pengeluaran konsumsi pribadi yang lebih rendah ya pada Desember 2022 kemarin. Pandangan ini yang melihat apakah ekonomi beroperasi di atas atau di bawah kapasitasnya akan berfokus pada ketatnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat dengan tingkat pengangguran terendah ya dalam 50 tahun. Powell menekankan bahwa saat ini ada lebih banyak pekerjaan daripada pekerjanya guys dan pertumbuhan upah ini pun meningkat.
Pertumbuhan upah yang lebih tinggi berarti perusahaan dapat meneruskan kenaikan upah kepada konsumen sehingga menaikkan harga akhir untuk barang ataupun jasa yang mereka sediakan. Jika upah terus tumbuh tanpa henti, maka inflasi akan terus meningkat, guys. Pasca pandemi, model matematika seperti kurva Phillips yang menghubungkan kenaikan upah dengan penurunan pengangguran di bawah tingkat tertentu menjadi kurang dapat diandalkan sehingga sulit untuk memprediksi efektivitas pengetatan kuantitatif. Oleh karena itu, The Fed kemungkinan akan terus mengandalkan data pekerjaan bulanan untuk menentukan kecepatan dan agresi kenaikan suku bunga di masa depan, guys. Nah, ini menarik ya. Jadi tampaknya The Fed kedepannya ini akan meninjau ulang ya untuk langkah-langkah yang akan diambil dalam hal suku bunga khususnya ya. Mereka harus melihat beberapa sudut pandang dan juga beberapa aspek sebagai referensi ya untuk menentukan apakah The Fed ini akan menaikkan suku bunga atau mungkin memperlambat suku bunganya atau bahkan tidak menaikkan suku bunganya. Ini keren banget. Jadi nanti kita akan pantau lagi guys untuk perkembangannya karena ini sangat berpengaruh ya terhadap pergerakan harga dari aset-aset beresiko khususnya untuk Bitcoin dan juga saham guys. Ini keren banget. Kemudian selanjutnya ya masih berhubungan dengan Bitcoin, kita lansir dari Cointelegraph di mana di sini diinformasikan bahwa bulls dari Bitcoin ini berencana untuk membalikkan $23.000 ya ke support dengan tujuan untuk memenangkan opsi $1 miliar yang akan kadaluarsa minggu ini guys. Jadi bulls dari Bitcoin diposisikan untuk memenangkan opsi 1 miliar yang akan kadaluarsa minggu ini, tetapi reaksi pasar pasca FOMC dapat mengubah rencana mereka guys. Harga Bitcoin telah diperdagangkan di atas $22.500 ya selama 12 hari ini. Tentu saja situasi ini dapat berubah bahkan jika Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengeluarkan pernyataan positif tentang ekonomi dalam konferensi pers pasca FOMC hari ini guys. Bahkan jika keputusan tersebut sesuai dengan konsensus pasar, maka pernyataan pasca rapat akan menjadi fokus utama para investor. Area-area spesifik yang menjadi fokus akan menjadi petunjuk ya untuk pertemuan berikutnya di bulan Maret nanti guys. Berita yang mengkhawatirkan untuk stablecoin terbesar Tether yaitu USDT ya juga dapat menyebabkan dampak yang berarti setelah laporan pemeriksaan kebangkrutan Celsius menunjukkan bahwa eksposur Tether pada akhirnya tumbuh menjadi lebih dari $2 miliar pada September 2021. Namun, tidak jelas ya apakah IVNext yaitu emiten dari Tether ini mengalami kerugian. Kepala Teknologi IVNext Paulo Ardoino membantah adanya eksposur ke Celsius dan menyarankan agar pemeriksa mencampur adukan proposisi dalam laporan tersebut guys. Kemudian apakah koreksi kuat di pasar saham ini akan terjadi? Jadi manajer portofolio legendaris Michael Burry yang dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap krisis hipotek subprime pada tahun 2007 sampai 2008 mengunggah sebuah pesan ya di Twitter pada tanggal 1 Februari kemarin yang menyarankan agar para investor ini menjual guys. Meskipun pesan tersebut tidak memiliki tesis yang mendukung, dapat disimpulkan bahwa Burry memperkirakan akan terjadi koreksi yang berarti di pasar tradisional. Mempertimbangkan korelasi 40 hari antara Bitcoin dan indeks S&P 500 sebesar 75%, peluang penelusuran kembali harga Bitcoin menjadi jelas. Akibatnya, opsi Bitcoin senilai $1 miliar yang akan berakhir pada 3 Februari besok ya dapat berjalan dengan dua arah karena bears ataupun penurunan ini masih dapat membalikkan keadaan ya meskipun arus saat ini mendukung untuk kenaikan atau bulls. Bears dari Bitcoin ini benar-benar lengah. Minat terbuka ya untuk opsi yang akan berakhir pada 3 Februari adalah $1 miliar, tetapi angka sebenarnya akan lebih rendah karena bears terkejut setelah rally 9,6% antara 20 Januari dan 21 Januari guys. Rasio call to put 1,61 mencerminkan ketidakseimbangan ya antara minat terbuka calls atau beli sebesar $640 juta dan opsi put atau jual sebesar $400 juta guys. Jika harga Bitcoin tetap berada di atas $23.000 pada pukul 8 pagi waktu UTC tanggal 3 Februari, maka kurang dari $7 juta opsi put atau jual akan tersedia. Perbedaan ini terjadi karena hak untuk menjual Bitcoin pada harga $22.000 atau $23.000 tidak berguna jika Bitcoin diperdagangkan di atas level tersebut pada saat kadaluarsa. Bitcoin seharga $23.000 akan memberikan keuntungan sebesar $180 juta bagi para bulls.
Di bawah ini adalah 3 skenario yang paling mungkin terjadi ya berdasarkan pergerakan harga saat ini. Jumlah kontrak opsi yang tersedia pada tanggal 3 Februari untuk instrumen call atau naik dan put untuk turun ini bervariasi guys, tergantung pada harga yang kadaluarsa ini. Ketidakseimbangan yang menguntungkan masing-masing pihak merupakan keuntungan teoritis. Yang pertama antara 21.000 dan 22.000, di mana 2.700 calls melawan 10.700 put. Hasil bersihnya menguntungkan instrumen put ya atau bear sebesar 165 juta dolar. Kemudian antara 22.000 dan 23.000, di mana 4.400 call melawan 4.200 put. Hasil bersihnya seimbang ya antara opsi beli dan jual. Kemudian antara 23.000 dan 24.000, di mana 7.800 calls melawan 1.000 put. Hasil bersihnya menguntungkan instrumen call ya sebesar 180 juta dolar. Kemudian antara 24.000 dan 25.000 dolar, 12.400 call melawan 0 put. Bulls memperpanjang keuntungan mereka menjadi 300 juta dolar guys. Jadi perkiraan kasar ini mempertimbangkan opsi call yang digunakan dalam taruhan bullish dan opsi put secara eksklusif dalam perdagangan netral ke bearish. Meskipun begitu, penyederhanaan yang berlebihan ini mengabaikan strategi investasi yang lebih kompleks guys. Contohnya seorang trader bisa saja menjual sebuah call option yang secara efektif mendapatkan exposure negatif ya terhadap Bitcoin di atas harga tertentu. Tetapi sayangnya tidak ada cara yang mudah untuk memperkirakan efek ini. Intinya bearish Bitcoin perlu mendorong harga di bawah 22.000 dolar ya pada 3 Februari untuk membalikan keadaan dan mendapatkan keuntungan sebesar 165 juta dolar. Namun untuk saat ini Bulls berada di posisi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan dari kadaluarsa opsi mingguan Bitcoin dan menggunakan hasilnya untuk mempertahankan support di 23.000 dolar guys. Jadi menarik juga ya mengikuti perkembangan ataupun update dari pasar derivatif ini guys, karena sedikit banyak hal ini juga akan berpengaruh terhadap pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya. Justru penggerak yang paling cepat itu adalah dari pasar derivatif ya. Dan semoga aja informasi ini tidak terlalu berpengaruh ya untuk pergerakan harga Bitcoin, dan kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya guys untuk Bitcoin ini, karena ekspektasi yang berkembang beberapa hari kemarin ini meleset semua ya, dan ini keren banget guys. Oke, kita nanti akan lanjutkan untuk informasi update-nya, dan kita ke informasi yang terakhir, kita lansir dari instagram.com guys untuk akun helloinvestasi.id, dan di sini menarik guys ya. Diinformasikan progres rupiah digital ini berlanjut ya setelah white paper di mana Bank Indonesia ini akan meluncurkan proof of concept tahun ini. Nah, ini menarik ya. Jadi Bank Indonesia atau BI memberikan update terkait peluncuran rupiah digital, di mana Gubernur BI yaitu Peri Warjio mengatakan akan menerbitkan proof of concept atau realisasi metode rupiah digital pada Juli 2023 nanti. Pertengahan tahun Juli 2023 akan kami keluarkan proof of concept. Biasanya ini nanti prosesnya sekitar 1,5 tahun, kata Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, dilansir dari Kompas. Proof of concept rupiah digital adalah dokumen lanjutan dari white paper rupiah digital yang telah diluncurkan pada November lalu. Peri menekankan pihaknya sudah bertemu dengan pemain-pemain potensial ya untuk menjadi wholesaler rupiah digital. Kami terbitkan konsultif paper dan kami sudah bertemu dengan pemain-pemain besar yang kami pandang mempunyai kemampuan ya untuk menjadi wholesaler, kata Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia ini. Dalam white paper rupiah digital berencananya akan diterbitkan dalam 2 jenis guys, yaitu yang pertama rupiah digital wholesaler atau W digital rupiah, dan digital rupiah retail atau R digital rupiah. Nantinya rupiah digital akan diinskripsi dan dicatat dalam khasanah rupiah digital dengan memanfaatkan teknologi blockchain atau distribute ledger technology atau DLT. Implementasi rupiah digital akan dilaksanakan dengan 3 tahapan guys. Di tahap awal, pengembangan dimulai dengan W digital rupiah untuk use case penerbitan, pemusnahan, dan transfer dana antar pihak. Selanjutnya, use case W digital rupiah akan diperluas dengan use case tambahan yang mendukung transaksi di pasar keuangan. Di tahap akhir, konsep integrate end-to-end W digital rupiah ke R digital rupiah akan diuji cobakan guys. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi berbagai alternatif desain digital rupiah guna memastikan nilai tambah yang paling optimal. Nantinya masyarakat bisa mendapatkan R digital rupiah dengan menukar uang kertas dan uang logam, rekening giro, atau tabungan di perbankan.
atau saldo uang elektronik dengan digital rupiah lewat perantara yang ditunjuk BI atau wholesaler guys. Ini menarik ya, kita tunggu aja nanti di bulan Juli seperti apa rupiah digital ini guys. Dan ini bagus informasi yang disampaikan oleh Bapak Peri Warjio ini guys, sehingga kita sudah bisa sedikit mempunyai pandangan ya seperti apa nanti rupiah digital akan dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini guys. Ini menarik. Jadi gimana pendapat kalian guys? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.